Sebenarnya kapal yang dibilang dok itu seperti apa sih? Setelah dok ada nggak perubahan yang mencolok gitu, yang khusus misalnya sebelum dok dan setelah dok gitu? Kenapa nggak ada kapal yang menggantikan rutenya gitu Pak? Nah kalau misalnya masuk dok, apakah kayak kamar mandi juga diperhatikan gitu? Bantuin orang syuting. Semoga Pelni jaya. Bulu-bulu kan 3 juta ya, sesuai yang bulu itu. Udah, sekian. Alkoholnya. Jadi orang dia bawa karung kayak itu ya? Siap. Ini adalah deck 5 dan ini di depan adalah kelas ekonomi. Oke, kita mau tanya-tanya bentar sama mualim jaga di KM Gapul soal docking kapal. Pak, ini nanya nih, boleh tahu nggak sebenarnya kapal yang dibilang dock itu seperti apa sih? Dock itu sebenarnya pengertiannya apa? Jadi kita untuk perawatan tahunan ya, jadi setiap 1 tahun kita wajib untuk perawatan kapal. Jadi untuk secara menyeluruh, bagian lambung kapal, bagian permesinan, pokoknya semuanya. Itu wajib lah ya Pak ya? Iya. Terus kalau dock itu ada berapa jenis aja Pak? Soalnya kan ada yang bilang emergency dock, terus dock tahunan gitu. Sebenarnya ada berapa jenis sih Pak? Ya dok tahunan. Itu, ada kalau ada darurat ada keadaan khusus, misalnya ada kebocoran atau apa. Kalau misalnya dock biasa kan sekali tiba-tiba masuk kan. Kalau misalnya tiba-tiba setelah keluar dock ini harus emergency dock, berarti dock kemarin gagal dok? Atau gimana Pak? Berarti dok kemarin tuh ada apa? Ada yang kerusakan atau gimana ya? Yang belum, misalnya tiba-tiba ada pengelasan, kita isi di air, ada kebocoran, jadi kita keringkan lagi, baru kita ada perbaikan ulang. Oh gitu Pak. Terus kalau misalnya naik dock itu kan ibarat kata kayak mobil masuk bengkel kan ya Pak ya? Nah kalau misalnya kayak gitu, yang ngerjain siapa Pak? Apa orang galangan atau orang kapalnya sendiri? Kalau itu kita pakai orang galangan. Oh ada orang galangannya. Biasa kalau kapal naik dock itu kan 3-4 minggu. Terus kalau misalnya lebih itu gimana tuh Pak? Kalau lebih itu Apa biasanya karena spare partnya nggak ada? Ya Oh, bisa gitu, jadi spare karena menunggu spare part. Atau ini udah sebenarnya udah jadi tapi tiba-tiba mati lagi gitu atau gimana? Bisa jadi pas waktu tes pengetesan itu ada kegagalan atau nggak jadi di spare partnya dicek ulang lagi. Oh berarti pun masih mengutamakan keselamatan ya Pak, nggak asal-asalan gitu. Nah kalau kapal yang udah selesai dock, saya melihat ada ABK kapal yang masih ngecek-ngecek di lorong-lorong kapal. Apakah itu kenapa nggak selesaikan waktu dock aja Pak gitu? Ini cuma finishing aja. Oh finishing, penyelesaiannya. jadi mempercantik doang. Nah kalau sarana fasilitas yang diperbaiki, ada nggak Pak yang ingin disampaikan ke calon penumpang? Misalnya udah ke kapal udah bagus nih, Kita sama-sama menjaga aja. sama jaga. Nah kalau misalnya masuk dok, apakah kayak kamar mandi juga diperhatikan gitu? Oh, kamar mandi diutamakan juga. Diutamakan kamar mandi sama AC-nya juga gitu ya? Iya. Oh, nah kalau gitu setelah dok ada nggak perubahan yang mencolok gitu, yang khusus misalnya sebelum dok dan setelah dok gitu? Ada. Pasti ada ya. Nah jadi kalau kapal tidak naik dok itu atau melakukan pengecekan, kapal bisa rusak gitu ya Pak? Atau masih tetap bisa jalan? Masih tetap bisa jalan. Tapi nggak prima gitu ya Pak? Iya. Oh. Nah kalau misalnya kapal, misalnya contoh ini kayak Gapulu kan satu-satunya kapal ke Pakpak, kenapa nggak ada kapal yang menggantikan rutenya gitu Pak? Yang ke Pakpak sampai Pakpak tidak juga masuk Pakpak juga. Tapi kan Jadi sementara ya Pakpak bisa sama Tidar. sama Tidar ya? Iya. Tapi kan Biasanya nggak kita masuk ya? crossing. Oh, crossing. Cuma untuk masuk Jakartanya Tidar tidak, cuma dia home base Jakarta, home base Makassar. Oh.
Jadi kalau teman-teman ingin belayar, berarti harus transit gitu Transit ya. dulu sementara. Sementara. Tapi yang penting kapalnya tetap ada ya Pak ya. Iya. Oke, itu tadi percakapan kita dengan Walim 2. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Dan jangan lupa di subscribe. Thank you Pak. Ya.